Oke, selamat malam Pak Handoko, Pak Anton, dan Dr. Ferdianto. Juga salam buat Malam, Pak. Pak. Begini, yang pertama saya ingin testimoni untuk diri sendiri, di mana awal mula saya percaya, yakin dengan ITERA ini 5 bulan yang lalu, Pak. Tepatnya akhir bulan September, kalau salah. Itu saya ditawari istri untuk ITERA ini. Kemudian saya orangnya nggak percayaan. Kebetulan saat itu saya sedang sakit GERD, asam lambung. Nah, kemudian saya iseng, saya coba terapi. Waktu itu saya belum tahu titik-titiknya. Hanya saja saya memang dasarnya terapis. Dari titik-titik alhamdulillah sama dengan yang diterapkan di ITERA tentang akupuntur titiknya. Hanya saja saya karena meridian saya nggak bisa, hanya limpatiknya aja. Limpatik dan bagian titik-titik lambung dan ulu hati yang saya blow, Pak, waktu itu. Blow ini waktu itu bervariasi ya. Limpatik saya nggak begitu lama, 3 menit, 5 menit. Kemudian di titik ulu hati itu saya sampai 10-15 menit. Itu berlangsung beberapa kali. Lambat laun itu malah justru dulu terasa, kalau kumat tuh terasa panas, Pak, di ulu hati, kemudian sesak. Kira-kira tidak sampai 1 bulan, Pak, itu rasa itu udah nggak ada. Rasa panas dan sesak itu udah nggak ada. Disitulah saya baru percaya dan meyakini dengan perangkat ITERA ini. Kemudian kita bisa memiliki, dan memang dasarnya saya terapis. Setiap saya ada panggilan terapi ini selalu saya pakai juga, Pak. Dan alhamdulillah salah satunya, makanya saya sering hanya sekedar berbagi, Pak, ya, untuk teman-teman di ITERA. Dan yang makanya saya di sini mencantumkan hanya sebagai contoh satu, yaitu kasus stroke, di mana dari awal sampai terakhir ini stroke ini sudah bisa dikatakan sembuh karena sudah beraktivitas lagi. Ini terjadi kepada Kang Dedi Setiadi, sutradara dari Naga Bunar. Nah, ini yang video ini sebelum di terapi. Ini posisi kayak gini. Beliau ini udah 2 tahun. Iya, kanan ini kan. Jadi ya, kemudian setelah saya, ini yang terakhir sebenarnya. Ini coba Pak Anton yang sebelumnya yang saya sedang terapi itu videonya. Nah, ini video ini setelah 9 kali terapi. 9 kali terapi dengan durasi waktu itu selama 30 menit lamanya. Kemudian untuk durasinya antara satu terapi dan yang lain, itu pertama dalam 1 minggu tuh sehari sekali, jadi setiap hari. Nah, minggu kedua baru 2 hari sekali. Kemudian dari hasil tersebut, itu 9 kali terapi itu sudah bisa seperti tadi, tangan sudah bisa dikebelakangkan, diangkat dengan leluasa, sudah bisa minum dengan air tangan kanan, intinya sudah bisa maksimal. Nah, kemudian hari ke-14, terapi yang ke-14 kalinya, itu terakhir sudah bisa
beraktivitas lagi sebagai seorang sutradara, dan sekarang beliau ini sedang dalam proses syuting untuk film terbarunya. Semua dari jarak tempat saya itu memang lumayan. Beliau ini tinggalnya di Depok, sementara saya di Bekasi. Jadi intinya dengan ITERA beserta izin Allah, beliau ini bisa sembuh dari stroke sehingga bisa beraktivitas kembali. Dan sekalipun demikian, setiap seminggu sekali saya masih kontrol. Harusnya tadi karena saya berhalangan, baru besok saya tunda besok pagi untuk hanya untuk kontrol saja, karena beliau juga udah beli alatnya waktu itu, tiap hari bisa dibeli istrinya kan, saya kasih. Intinya demikian, Pak Doko juga Pak Anton juga teman-teman, bahwasanya apapun kita harus melakukan dengan sabar, dengan teliti dan jangan ragu. Apalagi saat sedang terapi, jangan pernah ragu saat sedang terapi, karena keraguan kita justru akan membuat pasien kita ragu. Itu hanya saran saya. Tentang glukoma tadi perlu saya tambahkan, benar yang dikatakan Pak Chandra, bahwasanya glukoma ini bisa membuat kebutaan. Salah satu contoh kasus, saya punya pasien yang itu Pak, yang Mas Wadi itu, usia 29 tahun, tidak bisa melihat selama 12 tahun karena glukoma. Kabar terakhir kemarin saya belum waktu saya mau ke sana minggu kemarin, dihalangi karena kebanjiran, rumahnya di Harapan Indah. Dan Mas Wandi ini ternyata sedang ngepel, Pak. Sedang ngepel. Terakhir kan waktu saya share itu, videonya dia udah bisa merasakan di luar itu terang ataupun mendung. Itu saya tanpa obat. Hanya pakai ITERA Care aja. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan di grup untuk sharing saja, bahwasanya yaitu kita harus benar-benar fokus kepada pasien kita, jangan berpikiran tentang hal lain kecuali gimana cara kita untuk bisa pasien ini bisa sembuh. Itu yang utama, Pak. Contoh-contoh hal ini memang perlu kita terapkan pada diri kita masing-masing. Demikian mungkin Pak Antoko.